Penguatan negara masa Orde Baru. Program utama pemerintah Orde Baru adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang mantap, karena pencapaian stabilitas politik tersebut merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan ekonomi. DPR dalam memenuhi amanat TAP MPRS nomor 10 1966 juga telah mengusahakan pembentukan alat kelembagaan negara melalui penyusunan beberapa undang-undang. Adapun ciri-ciri sistem politik Orde Baru antara lain: yang pertama, duifungsi ABRI. Duifungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Yang kedua, konsep masa mengambang. Memberlakukan konsep masa mengambang atau floating moose sebagai dasar pembangunan politik di daerah pedesaan, penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia, dan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh partai politik atau parpol dan organisasi massa atau ormas yang ada di Indonesia. Yang ketiga, korporatisasi negara. Pemerintahan Soeharto menerapkan korporatisasi negara, mengelompokkan masyarakat dari berbagai unsur seperti buruh, pers, perempuan, kelompok, profesi, dan organisasi keagamaan dikooptasi dan ditemukan ke dalam wadah-wadah tunggal sebagai ormas kepanjangan tangan pemerintah. Yang keempat, ada sentralisasi pemerintahan. Peranan pemerintahan pusat sangat menentukan dan pemerintahan daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintahan pusat. Akibatnya, terjadilah ketimpangan ekonomi antara pusat dan antara daerah. Yang kelima, ada program bantuan luar negeri melalui lembaga GGI atau International Governmental Group for Indonesia. Pemerintahan telah berhasil mengusahakan bantuan luar negeri di samping mengadakan penangguhan dan peringanan syarat-syarat pembayaran kembali atau rescheduling hutang-hutang peninggalan Orde Lama. Yang keenam yaitu sistem semi perwakilan. Penerapan sistem kepartaian yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 diyakini telah menghasilkan kestabilan politik yang dicita-citakan sejak awal Orde Baru. Namun, sistem tersebut memperlihatkan keterbatasan dalam menampung aspirasi masyarakat yang lebih luas dan terus berkembang. Selanjutnya, ada dampak menguatnya peran negara pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, dampak dalam bidang politik. 1. Adanya pemerintahan yang otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Yang kedua, yaitu dominasi Golkar. Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang paling dominan. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang sentralistis. Menguatnya peran negara juga menyebabkan timbulnya salah satu gaya pemerintahan yang sentralistis yang ditandai dengan penentuan kebijakan publik pada pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah hanya diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri. Selanjutnya yaitu dampak dalam bidang ekonomi, munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adanya kesenjangan sosial, pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses
dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat. Konglomerasi, pola dan kebijakan perekonomian yang ditempuh pemerintah Orde Baru berdampak pada munculnya konglomerasi di seluruh sektor usaha di Indonesia. Pemerintah Orde Baru pada awalnya memperkirakan bahwa konglomerasi ini akan menjadi penggerak ekonomi nasional. Namun, pada kenyataannya, para konglomerat lebih mementingkan bisnisnya daripada negara. Selanjutnya yaitu dampak dalam bidang kebudayaan, terbagi menjadi dua, yaitu dampak pada kesehatan, yaitu makin meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai contoh adanya pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan pos pelayanan terpadu sampai di tingkat desa atau RT. Kedua, di bidang pendidikan, fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata. Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Meningkatkan mutu angkatan kerja akan mempunyai dampak yang luas bagi laju pembangunan di waktu-waktu yang akan datang. Selanjutnya yaitu dampak menguatnya peran negara terhadap perkembangan teknologi dan komunikasi. Di Indonesia, paradigma development atau ideologi pembangunan yang menjadi landasan pembangunan Orde Baru ternyata telah melahirkan sejumlah problem yang dihadapi berbagai komunitas. Di antaranya yaitu 1. Hancurnya ideologi kultural dan perangkat atau komunikasi kelembagaan yang dimiliki komunitas akibat penyeragaman oleh Orde Baru. 2. Hancurnya basis sumber daya alam atau ekonomi komunitas akibat eksploitasi oleh negara atas nama pembangunan. 3. Melemahnya kapasitas komunitas dalam menghadapi problem-problem komunitas akibat dominasi negara.